Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Edi dan juga Pak Peter. Pak Edi, ini ada quote menarik dari Pak Peter tadi. Beliau mengatakan kalau bukan dari utang dari mana lagi? Ya memang ini kondisinya kan lagi susah nih Pak. Ekonomi lagi bergejolak dan banyak yang bermasalah begitu untuk industri. Tapi masalahnya apakah memang tidak ada lagi cara untuk bisa mendapatkan pendanaan selain dari hutang begitu Pak? Karena kan kita ingin menjaga level utang kita ini tetap aman begitu. Ada nggak Pak strategi lain begitu? Oke, yang pertama ya kalau mau gitu ya, ini sederhananya saja gitu ya, hilangkan saja defisitnya, gitu. Kurangi saja defisitnya. Jadi kalau kurangi defisit kan gampang, kalau nggak meningkatkan penerimaan dan itu nggak mungkin kalau dalam situasi seperti ini, ya belanjanya dikurangi. Belanja dikurangi artinya ya jangan untuk macam-macam gitu, Pak Peter kan. Jadi belanjanya dikurangi, nanti orang mau atau enggak, saya yakin nggak mau gitu. Orang yang protes kita kenapa berhutang, kenapa kita defisit itu kan juga orang yang protes yang tadi sampaikan Pak Peter juga. Kenapa pemerintah nggak memberikan ini, kenapa nggak pemerintah nggak memberikan itu kan semuanya pakai uang gitu loh, bukan pakai yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya belanjanya dikurangi, ini pos mana yang paling memungkinkan untuk dikurangi Pak, menurut Anda? Loh, justru itu yang menjadi pertanyaan loh, mana yang mau dikurangi? Misalkan belanja untuk bantuan sosial, perlindungan sosial mau dikurangi, nah, masa dikurangi, daya beli menurun. Salah satu prinsip dalam keuangan negara, anggaran negara itu harus bersifat counter cyclical. Counter cyclical itu artinya ketika perekonomian itu lesu, maka pemerintah harus mengenjot belanjanya. Jadi ketika perekonomian lesu seperti sekarang, justru kebutuhan pemerintah itu untuk anggarannya bersifat ekspansif, gitu, supaya perekonomian bergerak. Nanti kalau perekonomian lesu, pemerintah itu motong belanjanya, lesu semua, ya lesu kita jadinya, gitu loh. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa hindari defisitnya, sekarang dari mana membiayai? Ada opsi lain, opsi mencetak uang, tapi itu kan juga ada batasnya. Dan saya kira semua opsi sekarang itu sudah diambil oleh pemerintah bersama, bahkan dalam beberapa kasus itu berkoordinasi dengan otoritas moneter. Itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya kan, kalau kita lihat burden sharing. Pak Edi, bisa dirinci sedikit opsinya apa saja yang sudah dilakukan ini Pak? Ya kalau kita ikuti pemberitaan ya yang disampaikan oleh Bu Menkyu, itu kan sebenarnya ada yang namanya, ya kan orang sering mengusulkan pencetakan uang, tapi kan mencetak uang itu kan ada mekanismenya gitu. Jadi sebenarnya pada intinya sebenarnya itu sudah dilakukan, gitu. Tapi dalam jumlah yang sangat terkontrol gitu ya, bukan terus sembarangan main cetak-cetak aja gitu ya. Tapi itu sebenarnya sudah diambil. Kalau menurut saya sih semua opsi ya, paling tidak opsinya ya dua itu, mau cetak uang atau hutang. Tapi itu kan bukan pilihan yang either or gitu ya. Itu bisa dikombinasikan dalam skala yang manageable tadi itu gitu ya. Nah sekarang kan di tahun 2020 itu masa krisis, di masa perekonomian lesu, itu kan BI atau Bank Sentral kan boleh membeli surat berharga negara di pasar perdana ya, dan itu kan suatu kesamaan. Pembiayaan BI dari mana? Lah kita kan bisa, mungkin Pak Peter nanti bisa menjelaskan. Tapi intinya gitu. Jadi opsinya ya kalau mau gampangnya ya dua, cetak uang atau hutang. Oke, baik. Baik, gitu. Saya minta tanggapan dari Pak Peter. Pak Peter, apakah memang opsi ini sudah paling mentok begitu? Tidak ada lagi opsi lain selain ngutang dan juga mencetak uang sendiri? Itu ingin saya luruskan itu Pak Edi tadi Pak. Ya, jadi tidak ada opsi antara utang dengan cetak uang. Karena cetak uang pun itu nanti mekanismenya nanti pasti akan jadi utang. Ya, kenapa ya? Misal ya, sekarang ini burden sharing. Ya. Burden sharing itu berarti Bank Indonesia cetak uang, itu quantitative easing. Ya. Tetapi mekanismenya nanti itu akan masuk, itu menjadi utang juga. Betul. Karena apa yang dilakukan oleh BI mencetak uang, dan uang yang hasil cetakan itu, hasil percetakan BI itu kemudian digunakan untuk membeli surat utangnya pemerintah. Artinya pemerintah tetap utang juga. Ya. Jadi kalau kita ngomongin opsi bagaimana menghindari utang, itu adalah ya seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Pertama, bayar pajak. Sekarang ini jumlah pembayar pajak kita itu masih sangat sedikit. Yang kedua, ya, kalau selain bayar pajak, ya
Yang kedua, kurangi belanja. Nah, kalau kita kurangi belanja, berarti semua permintaan kita kepada pemerintah itu kita turunkan, kita kurangi. Ya, kita tidak usah minta bansos. Ya, kita tidak minta kartu prakerja, kita minta sembako, semuanya pemerintah nggak usah biayai. Insya Allah kita nggak perlu utang. Tapi kalau dua-duanya untuk mengurangi belanja dan juga meningkatkan pendapatan dari pajak nampaknya sekarang sangat sulit didapatkan, Pak, karena pemerintah justru saat ini sedang mengeluarkan stimulus pajak dan juga belanja tetap harus dikeluarkan besar begitu untuk pandemi COVID ini, Pak. Ya justru itu ya, hanya di Indonesia di tengah pandemi ini masyarakatnya itu mengkritis pemerintah dengan utangnya naik. Ya. Sangat kontradiktif, di satu sisi mintanya banyak, di sisi lain mintanya pemerintah nggak boleh utang. Hanya Indonesia yang seperti itu. Negara-negara lain itu mengalami lonjakan utang yang jauh lebih besar. Ya. Dan tidak ada satupun masyarakatnya itu yang protes karena mereka tahu lonjakan utang itu untuk mereka, ya, bukan ya untuk Pak Edi, ya, tapi untuk masyarakat semua yang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, ya, kartu keluarga harapan, kartu prakerja, yang bantuan produktif untuk UMKM, semuanya itu digunakan adalah utang. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah mengelola utang itu secara sehat, dan itu sudah terbukti. Ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang sangat baik di dalam pengelolaan utangnya. Ya, kita itu sangat hati-hati. Kalau kita lihat pertumbuhan utang kita, ya, apalagi di tengah kondisi normal, itu kita sudah ada aturan main yang sangat rigid. Tidak boleh defisit, tidak boleh lebih dari 3%. Itu artinya tambahan utang kita itu akan sangat terukur, ya, sangat terkelola dengan baik. Oke, baik Pak Peter dan juga Pak Edi, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.